Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Jejak Jokowi dan Luhut ya di skandal tambang nikel Raja Ampat. Banyak muncul spekulasi begitu. Siapa yang bertanggung jawab? Kok bisa ya izinnya ini keluar? Kok bisa? Ada spesial apa begitu kan ya? Tetapi kita lihat saja bahwa sekarang ini tidak hanya menyeret nama Jokowi, terus kemudian menyeret Luhur Binsar Panjaitan begitu kan, ketika pada waktu itu ya menjadi Menko Maritim dan Investasi ya, ini Luhur Binsar Panjaitan. Maka PBNU ya juga sekarang diseret-seret nama itu begitu. Untuk kenapa PBNU nampaknya agak diam terkait dengan tambang yang kemudian sekarang ini membesar begitu kan ya spekulasinya. Ada apa? Tapi kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan politik sekarang ini begitu kan ya, nampaknya iya, semakin hari semakin tidak terduga begitu kan. Apa yang dikerjakan Jokowi dulu, apa yang dikerjakan Luhut dulu begitu kan. Apakah berdampak dengan yang sekarang? Karena pada waktu itu begitu kalau nggak salah, Pak Luhut ya apakah ini tahu atau tidak begitu soal soal nikel ini begitu kan ya. Tapi kita lihat saja dalam penambangan ini kabarnya begitu kan. Kabarnya banyak muncul spekulasi. Salah satunya ada komisaris katanya begitu kan ya. Ada komisarisnya dari PBNU katanya begitu kan ya, terkait dengan Gas Nikel ini, dari PT Gas Nikel ini. Ya, walaupun ini menjadi trending begitu di media sosial begitu kan, nampaknya kenapa PBNU nampaknya diam begitu kan ya. Bukankah dulu mengatakan siapapun yang merusak lingkungan begitu kan itu adalah bagian dari musuh-musuh kita dan sebagainya begitu. Apakah PT Gas Nikel itu ada komisaris dari PBNU? Kabarnya ada begitu. Ini namanya Ahmad Fahrul Rozi ya. Sekarang sudah memberikan klarifikasi begitu kan ya soal PT Gas Nikel itu. Kabarnya ini jauh dari dari Raja Ampat, kabarnya begitu kan. Ada yang mengatakan PBNU sama Muhammadiyah apa sudah ada komentar perihal tambang nikel di Raja Ampat ini begitu. Nah, bagaimana dengan kekayaan alam kita? Ini kan masih muncul spekulasi besar begitu. Bagaimana keterkaitan begitu kan orang-orang yang punya kebijakan dan kekuasaan, punya kewenangan dan sebagainya, apakah sudah mau cuci tangan atau bagaimana? Tapi yang jelas bagi kami ini harus benar-benar Raja Ampat ini harus benar-benar dilindungi begitu kan ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Raja Ampat ini adalah bagian dari destinasi yang begitu luar biasa ya, wisata yang kemudian menjadi penarik begitu kan ya bagi orang-orang turis begitu untuk datang ke Papua di situ begitu. Tapi ya kalau sudah seperti ini bagaimana? Walaupun secara tidak langsung begitu kabarnya begitu kan ya, Prabowo begitu kan ya memanggil Bahlil ya untuk menyetop bagaimana atau menyambut tambang nikel di Raja Ampat ini. Kabarnya merusak ya pemandangan yang terjadi itu. Walaupun ada sudah izinnya sudah keluar, tapi kan kita lihat saja realitasnya. Apakah kekayaan alam ini seperti ini terus begitu kan? Ini kan langkah yang dimana orang-orang akan melihat begitu. Jadi saya kira bahwa sudah berseleweran begitu di media sosial begitu kan siapa di balik itu semua, tapi pada kenyataannya siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus bertanggung jawab? Makanya tidak heran banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan ya jangan sampai walaupun itu jauh ya 42 km ya dari Raja Ampat ke PT Gas Nikel begitu kan ya yang diuruk di situ begitu. Tapi ini kan bisa saja terjadi di pulau-pulau kecil yang ada di Raja Ampat, bukan tidak mungkin akan menjadi incaran para kepentingan begitu kan ya. Bukan tidak mungkin di situ, Bos. yang menjadi persoalan sekarang ini, yang menjadi pertanyaan sekarang ini,
Apakah ada kaitannya dengan apa namanya dengan masa lalu begitu seperti Pak Luhut, seperti Jokowi begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan PBNU yang sekarang ini nampaknya agak diam begitu kan ya. Semoga memberikan klarifikasi biar jelas begitu kan. Walaupun Gag Nikel ini begitu jauh dari Raja Ampat kabarnya, tapi kan masyarakat masih melihat nampaknya dari foto itu dekat sekali begitu. Ini salah satu komentar dari netizen. Ucapan Jokowi adalah apa ini ya? Datangi tempat bawa misi yang sudah disepakati bersama oligarki ya, para kemaruk harta. Wah, di zaman Pak Harto ya, artinya ini buruk ya. Urusan nikel di Indonesia, faktanya rakyat Indonesia cuma kebagian kerusakan lingkungannya doang. Kalau nggak percaya coba audit secara transparansi. Makanya apakah Prabowo ini berani untuk tidak mengizinkan atau mencabut aturan ini atau bagaimana begitu kan? Tapi ini satu-satunya yang kemudian disuarakan oleh Bu Susi begitu kan, yang mengatakan ya Prabowo mohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan sampai ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini begitu kan bisa merusak di tatanan kita, bisa merusak di apa namanya di destinasi itu begitu kan. Karena dengan kerusakan-kerusakan ekosistem yang ada memunculkan banyak kerusakan-kerusakan alam yang begitu luar biasa begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya tergantung dari presidennya begitu kan ya. Dulu Jokowi pernah mengatakan siapa yang membutuhkan lahan, ya berapa hektar. Ya nampaknya ini nggak akan tambang-tambang di Indonesia ini nampaknya menjadi obral begitu kan, ya. Tergantung dari pemimpinnya juga begitu. Nampaknya Jokowi begitu secara statement begitu kan, ya. Secara tidak langsung ini kan apa namanya orang berspekulasi bahwa wah jangan-jangan tambang kita diobral sana sini begitu ya. Kepemilikan untuk masuk ke BUMN saja masih misalnya 25% begitu dibandingkan dengan apa namanya dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lainnya begitu. Artinya apa? Artinya apakah dengan cara seperti ini kapan mau kaya bangsa kita? Padahal kekayaan alam kita sudah ada ya. Kapan masyarakat kita sejahtera? Kan itu pertanyaannya begitu. Saudara-saudara kita coba kita lihat di Papua bagaimana begitu kan ya. Apakah ekonominya sekarang tambah maju? Penganggurannya bagaimana begitu kan? Ini kan yang menjadi solusi utama bagi Presiden Prabowo begitu. Jangan terlalu percaya di lingkaran istana Bapak. Ya. Kenapa? Ya takut sewaktu-waktu ada nuansa-nuansa yang bisa dibohongi begitu kan ya. Jangan-jangan ini yang Prabowo dijerumuskan ke situ begitu kan. Artinya apa? Artinya yang dibaca itu tetap Prabowo-nya, bukan Jokowinya pada akhirnya. Benar nggak? Benar di situ begitu kan ya. Dengan ucapan Jokowi seperti itu kan menandakan bahwa ya siapa yang membutuhkan lahan ya tinggal bilang aja, kabarnya begitu ya. Jadi ini yang kemudian apa namanya di Pulau Gag ya dan di Raja Ampat kabarnya mencapai 42 km. Benar nggak seperti itu begitu? Tapi kalau pulau-pulau di Gag ini sudah diuruk semuanya, sudah ditambang di situ begitu kan, bukan tidak mungkin akan merempet ke pulau-pulau yang lain begitu. Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Raja Ampat ini kan menjadi wisatawan terbaik begitu kan ya, dan bahkan ada pengakuan apa namanya pengakuan jadi UNESCO dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa apa yang mau dibanggakan bangsa kita begitu kalau bukan alamnya, kalau bukan makanannya, kalau bukan soal lingkungannya. Apa mau dibanggakan begitu? Pemerintahannya, mau dibanggakan program-programnya begitu kan. Agak jauh bro begitu. Jadi saya kira sebagai anak bangsa ya hanya bisa mengkritik seperti ini. Yang punya kebijakan-kebijakan di sana ya para pemangku kebijakan begitu kan. Dan muncul lagi begitu kan ya, yang kabarnya mengangkut begitu kan ya nikel di situ begitu. Nama kapalnya adalah JKW ya, JKW Marham dan Iriana ya.
Apakah seperti ini begitu? Ini kita lihat saja begitu datanya, rekam jejaknya di situ. Apakah ini kepemilikannya punya keluarga Jokowi atau bagaimana? Belum secara pasti ya dikonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi di situ ya, karena ini menunjukkan bahwa orang-orang di luar sana masih mempertanyakan itu begitu. Ini JKW Mahakam, Dewi Iriana begitu kan ya. Adakah penjelasan ini semua? Belum ada. Tapi kita tunggu saja penjelasannya bagaimana. Apa yang terjadi begitu. Jadi saya kira dengan ada situasi dan kondisi hari ini begitu, masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi begitu kan ya. Ini Iriana Mutiara Mining sudah sejak 1997. Iriana mengacu pada nama Pulau Irian saat itu ya. Kita tunggu saja begitu kan, apakah ini benar atau tidak begitu kan ya. Menurut berdasarkan ChatGPT ya seperti ini, berdasarkan informasi yang tersedia PT Iriana Mutiara Mining memiliki izin eksplorasi nikel di Kabupaten Sarme, Papua. Perusahaan ini tercatat dalam daftar izin tambang yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Wah. Siapa menterinya sekarang? Ya, orang-orang dia terus begitu. Tapi kan ini menjadi catatan penting kepada Presiden Prabowo begitu kan ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini begitu kan tidak ditindak dan sebagainya ya. Kalau toh pada hakikatnya dapat spesial begitu, apa yang menjadi spesial begitu ya. Ini dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, KLH, yang mengungkapkan ternyata PT Gag Nikel ini mendapatkan hak spesial sehingga bisa mengeruk kekayaan alam di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Bayangkan begitu. Bayangkan ada apa di balik ini semua begitu. Makanya ini harus benar-benar dijaga. Ya, kelestarian alam kita itu benar-benar dijaga. Karena ini adalah bentuk bagaimana untuk bisa dibanggakan oleh oleh orang-orang di luar sana begitu kan ya. Terutama orang luar negeri atau turisme yang datang ke Indonesia, yang dibanggakan apa begitu kalau bukan alam kita, kekayaan alam kita ya. Ini kan menjadi catatan penting juga begitu. Ya, makanya dengan adanya situasi dan kondisi ini begitu kan ya, bisa saja Raja Ampat ini hancur karena kerasukan para oligarki, kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya ya. Ada nuansa-nuansa ingin mengambil kekayaan alam kita walaupun sudah dapat izin di berbagai instansi manapun begitu. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai ya, sebagai Presiden Prabowo harus tegas di situ begitu. Ini kekayaan alam kita begitu kan. Jadi saya rasa ini yang akan menjadi catatan penting di situ begitu, bahwa apakah ini akan menjadi cikal bakal Prabowo akan menyetop ini semua begitu secara permanen. Kita tunggu saja bro. Kita tunggu saja ya. Makanya tidak heran begitu orang-orang masih menanyakan begitu bahwa Raja Ampat ini adalah saksi bisu ya dari persekongkolan antara negara dan korporasi ya. Ia kini menjadi monumen ya dari proyek pembangunan yang mengkhianati prinsip keadilan ekologis ya. Apa yang kemudian ditulis oleh salah satu dari redaksi begitu kan ya, soal bagaimana elit-elit kepentingan-kepentingan politik yang ada begitu. Ini membangun ketahanan sosial dan ekologis. Sekalian Raja Ampat bukan hanya kasus lingkungan, ini adalah cermin telanjang bagaimana kekuasaan ya di era Jokowi dijalankan melalui algoritma politik ekonomi yang dikendalikan oleh elit dan oligarki. Ini bukan sekedar konflik tambang, tapi krisis kepercayaan publik. Bagaimana pembelaan negara? Ini pemerintah ya berdalih bahwa penurunan angka kemiskinan di Sulawesi membuktikan bahwa tambang membawa kesejahteraan. Lantas bagaimana dengan soal pendidikan, kesejahteraan, ya, terus kemudian yang ada di lingkungan itu begitu kan ya. Ini strategisnya begitu dari jantung sebagai Raja Ampat sebagai jantung ya biodiversitas dunia. Raja Ampat memiliki posisi sebagai strategis, bukan hanya sekedar ekologis ya. Tetapi yang menarik di sinilah yang kemudian jejak kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo dan kemaritiman dan Luhut Binsar Panjaitan yang terendus jelas ya. Apakah ini menandakan akan bisa saja akan diperiksa atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas dengan hal seperti ini,
orang akan melihat bahwa ya bisa saja tambang-tambang di sekeliling kita begitu, bisa saja sewaktu-waktu, bisa saja ya, bisa saja juga diuruk dan dapat izin begitu. Inilah yang kemudian kita harus waspadahi begitu. Semua orang punya rekam jejak begitu. Tapi kan dari dulu semuanya tergantung dari presidennya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.